Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Zina termasuk perbuatan dosa besar dan keji yang diharamkan oleh Allah. Dalam Islam, pelaku zina tidak hanya akan mendapat hukuman di dunia, tetapi juga di akhirat. Kelak di neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasan dan siksaan kepada para pelaku zina. Larangan berbuat zina telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Sahabat beriman, inilah balasan Allah yang diberikan kepada pelaku zina di neraka. Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hisab yang berat. Mengutip dari buku Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Syurga, karya Haji Ahmad Zaki El-Syafa. Perbuatan zina akan mendapatkan balasan langsung saat pelakunya hidup di dunia sekaligus mendapat siksa di akhirat kelak. Di akhirat kelak, para pelaku zina akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hisab yang berat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Hai kaum muslimin, jauhilah perbuatan zina, sebab di dalamnya terdapat 6 perkara. 3 diberikan waktu hidup di dunia dan lagi ditimpakan di akhirat. 3 yang di dunia adalah hilangnya kewibawaan, berkurangnya berkah umur, dan dilanda kefakiran yang terus-menerus. Sedangkan 3 yang ditimpakan di akhirat adalah mendapat kemurkaan dari Allah, dihisab dengan berat, dan mendapatkan siksa neraka." Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua adalah kekal di neraka jahanam. Balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka adalah mereka akan tinggal kekal di neraka jahanam. Mereka akan ditarik mukanya dengan rantai ke neraka paling dahsyat. Dalam buku Dosa-dosa Jariah karya Rizem Aizid, gambaran siksaan pelaku zina kelak di neraka diterangkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Di jahanam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa, ukurannya sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang yang meninggalkan sholat dan biasanya akan menggerogoti tubuh selama 70 tahun. Lalu terkupaslah daging-dagingnya." Di sana juga ada lembah yang namanya Jub al-Huzn. Ia dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar bigal atau peranakan kuda dan keledai. Ia memiliki 70 sengat. Masing-masingnya memiliki kantung bisa. Ia akan menyengat pezina dan memasukkan isi kantong bisanya ke dalam tubuh pezina itu. Ia pezina akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Zabur juga diterangkan siksaan bagi para pelaku zina kelak di neraka. Orang yang berzina kelak kemaluannya akan digantung dalam api neraka dan akan dipukul dengan cambuk yang terbuat dari besi. Jika ia sudah kehausan lalu minta minum, maka malaikat Zabaniyah menjawab, "Di manakah sumber suara itu? Dulu kamu bergembira dan tertawa bangga, tidak lagi memperhatikan aturan-aturan Allah dan sama sekali tidak malu kepadanya." Siksaan yang nomor 3 adalah dibakar di bawah api yang berkobar. Siksaan kepada para pelaku zina kelak di neraka juga pernah ditunjukkan dalam mimpi Rasulullah, di mana mimpi para nabi adalah wahyu hak. Dalam sumber yang sama disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samarah bin Jundab radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril dan Mikail. Kemudian beliau bercerita, "Kami lalu berjalan hingga kami sampai di sebuah dapur yang mulutnya kecil, namun di bawahnya luas. Dari dalam lubang itu terdengar suara berisik. Kami pun melongok ke dalamnya. Di sana kami melihat para lelaki dan wanita yang telanjang dan sedang dibakar api yang berkobar di bawah mereka.
Ketika lidah api menyentuh mereka, mereka pun berteriak dengan histeris karena panasnya. Aku kemudian bertanya kepada malaikat, "Siapakah gerangan itu?" Malaikat menjawab, "Mereka adalah para pezina. Ini adalah azab mereka hingga hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, semoga dengan pembahasan tersebut dapat membuat kita sadar akan larangan dari Allah. Marilah kita sama-sama bertaubat memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Semoga Allah selalu menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri. Nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.